Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana membangun karakter yang kuat dalam penulisan novel atau tokoh ceritanya. Nah, Anda dapat menggunakan checklist karakter. Ini adalah salah satu cara yang paling mudah, paling gampang, paling praktis untuk membangun karakter cerita. Nah, checklistnya sendiri akan saya bagikan tutorialnya, sekaligus juga bagikan link untuk mendownloadnya secara gratis di penulis Gunung ID. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak teman-teman semua untuk sedikit mereview apa saja yang harus kita lakukan ketika ingin membangun satu karakter yang kuat dalam penulisan novel. Ada beberapa hal yang sangat penting ketika kita membangun karakter atau tokoh dalam penulisan novel. Yang pertama, kita harus melengkapinya dengan memberikan tokoh cerita kita latar belakang. Mulai dari siapa namanya, bagaimana kapan dia dilahirkan, apa jenis kelaminnya, siapa nama panggilannya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus memberikan ia kekuatan dan kelemahan untuk membuatnya semakin rasional sebagai satu tokoh cerita. Lalu di bagian ketiga kita juga harus memberikan tokoh cerita itu berupa motivasi dan tujuan yang masuk akal untuk ia capai dalam proses cerita. Itu akan memberikan kesan bahwa ia adalah satu sosok yang bisa pembaca dekati melalui imajinasi mereka. Lalu kita juga harus membangun satu konsep bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam proses penulisan. Jadi kita sebagai penulis diminta untuk memberikan tokoh cerita dalam penulisan novel kita itu berupa kelemahan-kelemahan. Lalu yang kelima, dengan memberikan tokoh cerita ciri khas atau karakteristik yang unik untuk membuatnya menjadi lebih menarik. Kemudian yang keenam, dengan memberikan tokoh cerita suara yang khas atau suara yang berbeda. Dan yang terakhir, menggunakan busur karakter cerita. Nah, ketujuh hal yang harus dibangun dalam proses menulis karakter atau membangun karakter cerita ini dapat Anda lakukan dengan mudah menggunakan checklist karakter. Nah, apa itu checklist karakter? Bagaimana menggunakan checklist karakter? Saya akan langsung menunjukkannya kepada teman-teman dalam video selanjutnya ini. Adalah ini checklist karakter yang saya buat atau dibuat oleh penulis Gunung ID yang dapat menjadi alat bagi teman-teman untuk membangun satu karakter kemudian menjadi role bagi penulisan novel teman-teman semua. Di sini kita lihat ini isinya yang nantinya checklist ini bisa teman-teman download secara gratis melalui link yang sudah tersedia dalam deskripsi videonya. Tapi untuk mengisinya, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat tutorialnya berikut ini. Oke, yang pertama ketika kita menggunakan checklist karakter adalah dengan membuat atau menentukan identitas atau background karakternya sendiri. Kita mulai dari nama. Di sini teman-teman bisa menulis siapa nama karakternya. Kemudian di sini berapa umurnya? Apakah ia 17 tahun, 18 tahun, 21 tahun atau bahkan terserah teman-teman untuk menentukan karakter ceritanya. Kapan dia berulang tahun? Jadi kapan karakter cerita tersebut dilahirkan? Apakah ia dilahirkan tanggal berapa, tahun berapa, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa poin penting dalam identitas dan backgroundnya. Kemudian apa warna rambutnya? Ini membuat karakter kita semakin spesifik. Apa warna rambutnya? Apakah ia pirang? Apakah ia blonde? Apakah ia rambutnya keriting, hitam, dan lain sebagainya. Kemudian ini semakin menarik, bagaimana warna matanya? Apakah ia bermata biru, bermata coklat, bermata hitam, bermata merah seperti Dracula, bermata apapun, bermata emas bahkan jika Anda ingin membuat satu karakter yang lebih unik lagi. Kemudian
Berapa juga tinggi badannya? Apakah ini adalah tokoh monster dengan tinggi badan 3 meter? Apakah ia adalah tokoh manusia kurcaci dengan tinggi badan hanya 35 cm atau 50 cm? Jadi di poin ini teman-teman semua kita membuat identitas dan background karakter kita sehingga lebih terperinci saat kita nanti menggambarkannya dalam proses penulisan cerita. Kemudian masuk ke bagian yang ketiga, yaitu apa sifat personal dari karakternya. Di sini Anda menggunakan bagian ini untuk menggambarkan secara rinci bagaimana tokoh cerita berperilaku dalam berbagai situasi. Termasuk misalnya ketika menghadapi orang yang ia belum kenal sebelumnya. Nah, di sini Anda, teman-teman semua, membuat hal-hal yang rinci mengenai karakter Anda tersebut. Jadi misalnya ketika dia bertemu orang baru cenderung pemalu, memiliki hal-hal unik yang dilakukan, cenderung batuk beberapa kali sebelum memulai percakapan, ataupun ia kalau berjalan itu selalu tergesa-gesa. Nah, Anda bisa menggambarkan karakter yang terperinci di sini sehingga dapat menjadi ciri khas karakter ceritanya. Selanjutnya teman-teman semua, Anda juga dapat memberikan kekuatan. Nah, kekuatan karakter ini berarti sesuatu yang unggul dari pribadinya. Misalnya teman-teman membuat bahwa ia sangat berpikir kritis, jadi tidak gampang dibohongi. Itu adalah salah satu bentuk kekuatan. Kemudian Anda juga bisa melihat ia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi misalnya. Itu adalah satu kekuatan juga. Misalnya, ia juga memiliki bentuk fisik yang sempurna sebagai seorang atletik misalnya. Kemudian, apapun itu, Anda bisa menggunakan karakter-karakter yang hebat. Kemudian, misalnya sifatnya dermawan, sifatnya apa, sesuatu yang unggul, sesuatu yang memberikan ia kekuatan dibanding karakter yang lainnya. Anda bisa tuliskan di sini. Yang nantinya, teman-teman semua, akan menjadi kekuatan kita ketika membangun ceritanya. Selanjutnya pada kolom ini teman-teman semua, Anda juga dapat menambahkan kelemahannya. Setelah kekuatan, kita berfokus pada kelemahannya. Nah, apa kelemahannya? Misalnya kelemahannya itu cenderung gampang tersulut emosi. Kemudian ia juga ternyata agak sedikit temperamental, ataupun misalnya kelemahannya itu tidak kuat dengan cuaca dingin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian kita membuat kekuatannya. Kemudian kolom selanjutnya adalah apa kelemahan-kelemahan tokoh cerita kita. Nah, di kolom selanjutnya lagi teman-teman semua, Anda memberikan kebiasaan unik, kebiasaan lucu atau yang tidak biasa dari karakter tersebut. Misalnya kalau dia batuk cenderung memejamkan matanya, ataupun kalau dia berjalan selalu mengawalinya dengan kaki kiri terlebih dahulu, ataupun kalau dia bepergian kemana-mana walaupun di malam hari selalu menggunakan topi. Jadi ini adalah satu bagian unik, satu bagian lucu atau satu bagian tidak biasa yang hanya karakter ini miliki. Ini akan menjadi satu ciri khas dari karakter cerita kita dibandingkan karakter yang lainnya. Kemudian checklist karakter juga dapat diisi pada kolom ini, yaitu latar belakang dan sejarahnya. Nah, Anda dapat menggunakan bagian ini untuk menggambarkan bagaimana kehidupan tokoh cerita sebelumnya, seperti bagaimana masa kecilnya, hubungannya dengan orang tua, dan informasi apapun yang menjadikan tokoh cerita seperti saat sekarang ini. Jadi Anda jelaskan pada kolom ini bagaimana masa kecil tokoh cerita. Misalnya ia kecil ditinggal dengan neneknya karena orang tuanya berpisah dan lain sebagainya. Anda menuliskan di sini. Nah, ini nanti akan sangat berpengaruh bagi perkembangan karakter cerita. Bagaimana orang yang lahir dari keluarga broken home akan mempengaruhi tindak tanduknya dalam ini. Jadi nanti pembaca akan menyadari karena ia lahir dari keluarga yang broken home, jadi wajar ketika tokoh ini kemudian menjadi lebih kuat emosionalnya dalam hal-hal yang seperti itu. Kemudian Anda juga pada kolom selanjutnya menambahkan motivasi.
Di bagian ini Anda menggambarkan apa yang menjadi dorongan dan alasan tokoh cerita Anda melakukan apa yang ia lakukan. Bagian ini bisa saja memiliki hubungan erat dengan latar belakang. Nah, sekali lagi, apa motivasi besar tokoh cerita Anda? Misalnya ia adalah keluarga yang berasal dari broken home, ia ingin memiliki keluarga yang romantis. Sehingga tindak tanduknya di kemudian hari, apapun yang ia lakukan di broken home terpengaruh oleh latar belakangnya ini, yang kemudian dapat menjadi relevan dengan motivasi apa yang ingin ia raih dalam perjalanan hidupnya. Kemudian di kolom selanjutnya dalam checklist karakter ini teman-teman juga bisa menambahkan suara tokoh. Nah, gunakan bagian ini untuk mendefinisikan suara tokoh cerita. Anda mendefinisikan logatnya, aksennya, dan berbagai ciri khas lain seperti apakah ia adalah sosok yang optimis, apakah dia adalah sosok yang pesimis, apakah dia orang yang acuh tak acuh, apakah dia pribadi yang belak-belakan, dan lain sebagainya. Nah, jika di sini misalnya Anda menggunakan tokoh cerita Anda itu memiliki aksen dari Sumatera Utara, atau memiliki aksen dari wilayah Indonesia Timur, ataupun ia memiliki aksen dari wilayah Sumatera Barat, ataupun dari wilayah Jawa Timur, dan lain sebagainya. Anda tuliskan di sini sehingga ini memberikan ia satu ciri khas yang lebih kuat tentang aksen, bagaimana dia bercerita, bagaimana ia bercerita, bagaimana logatnya dalam menyampaikan pendapatnya. Ini juga Anda tambahkan apakah ia sosok yang optimis, apakah ia pesimis, apakah ia belak-belakan, apakah ia seorang yang suka ragu-ragu, suka berbasa-basi, dan lain sebagainya. Anda berikan keterangan di sini. Kemudian pada kolom selanjutnya teman-teman semua, Anda mengisinya dengan sahabat atau teman dekat tokoh cerita. Nah, di sini jika tokoh tersebut memiliki teman dekat, memiliki sahabat karib, dan lain sebagainya, Anda tambahkan di sini. Apakah dia punya teman dekat? Anda isi di sini siapa namanya dan lain sebagainya. Kemudian di kolom selanjutnya adalah apa yang menjadi favorit untuk tokoh cerita lakukan. Nah, bagian ini bisa Anda gunakan untuk menggambarkan apa yang menjadi kesenangan tokoh cerita. Hobinya, makanan kesukaannya, buku yang suka ia baca, dan film favorit atau apapun itu. Nah, Anda bisa menuliskannya di sini. Misalnya dia suka makan rujak, dia suka nonton film koboi, dia adalah orang yang sangat suka mendengarkan musik di kala hujan, dan lain sebagainya. Anda membuatnya di sini, dia menambahkan keterangan di sini. Selanjutnya pada bagian ini, bagian yang terakhir adalah bakat dan keahlian. Di sini Anda memberikan ini mungkin lebih relevan juga dengan kekuatan, tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar dikuasai oleh tokoh cerita, yakni bakat dan keahliannya. Jika tokoh cerita memang ahli memperbaiki listrik, ahli menggunakan programmer dalam komputer, ataupun apapun itu, ahli misalnya memanjat tebing, lain sebagainya, Anda bisa menggambarkannya di sini. Nah, akhirnya teman-teman semua, rangkaian daripada checklist karakter ini berguna untuk membangun satu karakter yang rinci, yang spesifik dalam proses penulisan novel. Semakin baik Anda menggambarkan tokoh karakter cerita Anda melalui checklist ini, akan semakin mudah bagi Anda mengaplikasikan penulisannya dalam cerita atau novel yang Anda tuliskan. Baik, itu aja teman-teman semua untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Jangan lupa jika Anda mengalami kendala dalam proses penulisannya, untuk menghubungi kami di Penulis Gunung ID. Anda bisa mendapatkan jasa ghostwriting di sana, kemudian Anda juga bisa mendapatkan panduan mengubah kisah hidup menjadi buku, kemudian mendapatkan bantuan dalam proses penulisan yang Anda lakukan. Untuk tutorial ini tadi, untuk checklist ini tadi, Anda bisa download di sini. Anda bisa download di lembar checklist pengembangan karakter atau karakter. Tinggal Anda unduh, yang linknya akan dibagikan dalam deskripsi video ini. Baik, itu saja teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali lagi atas segala perhatiannya. Selamat menulis, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.